Oke, Anda kembali bersama kami. Kita masih membahas mengenai vaping ini atau rokok elektrik ini. Nah, ini saya ke Mas Gilang. Mas Gilang, kalau pada saat awal, apakah memang ada syarat atau ketentuan sebelum membeli vaping ini atau seperti apa sih, Mas? Sebenarnya kalau untuk vaping ini dijual bebas sih. Bebas itu dalam arti kita yang si pembeli ini orang penjualnya nggak akan tahu yang beli itu umur berapa karena sudah banyak dijual di online shop dan sebagainya. Jadi untuk itu terlalu bebas sih sebenarnya. Untuk anak kecil mungkin juga bisa beli itu sebenarnya. Nah ini kan berarti kalau kita lihat pada saat awal apa memang paketnya sudah dengan rokok ataupun dengan tembakaunya dan rasa seperti itu atau seperti apa? Biasanya Macam-macam. Ada yang cuman kita dapat vapingnya aja. Ada juga yang udah paket plus e-liquidnya, isinya itu. Yang jelas sama chargeran karena itu kan kalau habis kita di-charge ulang gitu untuk baterainya. Nah, Dr. Zul, kalau kita lihat dari pernyataannya Mas Gilang, ternyata semuanya bisa beli ini tanpa diketahui batas usianya. Ini kan berarti bisa dibilang membuka gerbang bagi para para pemula, perokok pemula ini. Ya memang harus diatur kembali bahwa diregulasi bahwa yang ini Pemda atau pemerintah setempat tuh yang membeli rokok itu harus 17 tahun ke atas. Gitu. Kemudian jumlahnya berapa. Jadi nggak boleh beli sampai 50 atau berapa, itu ada jumlahnya. Kalau perlu ya ada ID card khusus gitu atau ada mungkin Departemen Kesehatan mengeluarkan izin khusus kepada pemakai itu untuk boleh menggunakan rokok elektrik ini dalam rangka terapi berhenti rokok. Gitu. Dalam rangka terapi berhenti merokok. Tapi kalau pada kenyataannya sekarang adalah menjadi tren atau gaya hidup seperti apa ini Dr. Zul? Ini kalau dilihat apakah memang harus dikurangi atau mending diberhentikan atau seperti apa sih dok? Saya kira ini bagian dari tren yang memang sukar untuk di stop gitu karena kehidupan kita di TV di mana begitu style profile itu begitu gencar. Jadi memang kita harus belajar untuk memilah-milah mana yang bagus untuk anak-anak, mana yang tidak. Jadi untuk terapi pengganti rokok ini ya diusahakan untuk yang 17 tahun ke atas gitu. Oke. Saya jadi penasaran dengan dua efek yang akan timbul. Efek pertama, jika vaping ini berhasil, maka perokok aktif akan mungkin berhenti. Itu yang diharapkan. Tapi kemudian ada efek kesehatan. Betul. Nah, efek kesehatan kedepannya ini apa? Jika pada kenyataannya mungkin mereka menggunakannya bukan untuk mengurangi kecanduan perokoknya, tetapi malah untuk tren atau gaya hidup. Ini apa efeknya, dok? Dari Badan Pengawasan Obat Makanan mengatakan bahwa obat ini mengandung zat yang bisa membuat kanker kan. Nah, tapi sekarang belum dipublikasikan berapa nilai statistiknya gitu. Kalau memang nilai statistiknya berbahaya ya diumumkan kepada masyarakat gitu. Jadi masih harus menunggu dulu? Iyalah, jadi jangan berasumsi kan. Jangan berasumsi. Saya ke Mas Gilang. Mas Gilang ini kalau kita lihat dari tadi kan Mas Gilang sempat mengatakan ada durasi ya, durasi. Pada saat ada berrokok biasa atau rokok tembakau itu bisa berapa dalam sehari? Itu kalau saya sih waktu itu mungkin 1 bungkus mungkin. Cuman kalau yang edik banget ngerokok itu ya bisa sebungkus 2 bungkus bisa. Sebungkus 2 bungkus untuk bisa. 1 hari. Kalau itu udah pecandu berat ya. Nah itu kalau dibandingkan dengan vaping sekarang Anda berapa kali untuk sehari saja? Sehari vaping tuh bisa dipakai mungkin 3 kali aja. 3 kali? Nah, itu durasinya mungkin setengah jam lah. Setengah jam berarti artinya 1 jam 30 menit ya. 1 jam 30 menit kalau kita hitung dengan rokok yang biasa itu bisa habis berapa? Nah kalau itu perbandingannya saya Nah ini kan dok kalau kita melihat itu mungkin sebelumnya Mas Gilang juga melihat apakah mungkin efeknya ke depannya seperti apa? Sempat konsultasi juga nggak sih ke dokter terkait dengan menggunakan vaping? Enggak sih, kadang-kadang kalau kita nih kalau udah kena batunya baru jerak. Cuman sekarang belum ada batunya jadi belum jerak. Belum jerak, oke. Baik. Nah ini Dr. Zul ini terakhir mungkin apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan vaping ini. Jangan sampai awalnya adalah vaping ini dimaksudkan untuk berhenti atau untuk terapi berhenti merokok disalahgunakan menjadi gaya hidup. Ini kan ada komunitasnya kan. Nah, dan komunitas ini kan telah berhasil untuk tidak melakukan tindakan yang aneh-aneh kriminal gitu. Nah, saya kira itu baik.
Nah, tapi jangan sampai komunitas ini melakukan ritual di luar komunitasnya, sehingga orang lain, anak-anak kecil atau apa melihat, wah ini bagus gitu. Jadi janganlah melakukan ritual menggunakan rokok elektrik ini di tempat-tempat yang publik gitu menurut saya. Bukan anak-anak. Bukan anak-anak terutama. Oke, baik. Kalau Mas Gilang mungkin ke depan akan seperti apa? Berusaha untuk berhenti atau masih? Kalau saat ini mungkin saya jalanin dulu aja, karena saya juga baru pemakai, sambil cari-cari informasi lagi, karena ada yang bilang juga ini dibilang nggak baik. Mungkin yang bilang nggak baik itu dari perusahaan rokok, karena takut penjualannya menurun. Bisa jadi kan. Yang satunya ya saling berlawanan aja, tapi makanya saat ini mungkin saya akan baca-baca lagi lah lebih jelasnya. Mungkin dari artikel-artikel dari luar, mungkin ntar saya cari-cari lagi. Iya, tentunya memiliki hidup yang sehat dengan gaya hidup yang sehat itulah yang diutamakan untuk kita semua. Jangan sampai gaya tetapi malah menjadi berbahaya. Baik, terima kasih Mas Gilang dan juga Dr. Zul telah hadir bersama kami dalam Dialog Jurnal Siang, dan pemirsa Jurnal Siang masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.